Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat, para pendengar dan pemirsa Suara Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir membahas tentang beberapa amalan yang itu merupakan amalan-amalan yang bisa membatalkan keimanan atau mengurangi, menodai keimanan seorang muslim, karena amalan-amalan itu bagian dari perbuatan syirik, yang mana hal itu akan menodai tauhid seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, yaitu tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhid yang hendaknya diimani oleh seorang muslim, muslimah ada dua diantaranya tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah telah lewat penjelasannya, dan pada kesempatan hari ini kita menginjak membacakan kitab tentang akidah, yang membahas tentang akidah ini. Tauhid yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa huwal qismu tsalitsu min aqsamit tauhid. Tauhid ini merupakan bagian yang ketiga dari macam-macam tauhid. Wa na'ni bi tauhidil asma'i was sifat al-imanul jazimu bi anna sifatir rabbi tabaraka wa ta'ala sifatu kamalin mutlaqin. Yang kami maksudkan dengan tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat, adalah keimanan yang teguh bahwasanya sifat-sifat Rabb tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna secara mutlak. Wa annahu subhanahu la yushbihu ahadan min khalqihi, bahwasanya Allah taala, Allah yang maha suci, tidaklah menyerupai seorang pun dari makhluknya. Wa nu'minu bi kulli sifatil lati waradat fil kitabi was sunnah mimma takhussu rabb azza wa jalla. Dan kita mengimani setiap sifat, semua sifat-sifat yang datang di dalam kitab Al-Quran dan sunnah nabawiyah yang sahih, dari hal-hal yang menjadi khusus, yang mengkhususkan Rabb Azza wa Jalla, ma'al i'tiqadil jazimi anna sifatir Rabbi
wa inittafaqat fil ismi ma'a sifatil mahlukin illa annaha tahtalifu anha fil kaifiyah. Disertai dengan i'tiqad, keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang kuat bahwasanya sifat-sifat Allah Rabbul Alamin meskipun sama ya di dalam hal nama bersama sifat-sifatnya para makhluk, namun ya berbeda di dalam segi kaifiyah atau hakikatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyatuhal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagai seorang muslim kita hendaknya mengetahui, mempelajari bahwa di antara akidah tauhid yang hendaknya kita ketahui ya, dan juga kita imani adalah tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat. Mungkin kita telah sering mendengarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan bahasa Arabnya apa? Al-uluhiyah, ar-rububiyah. Yang Maha Esa artinya al-wahid, ya, al-ahadiyah. Jadi yang Esa itu bagaimana maksudnya? Yang Esa itu dalam 3 hal. Satu, dalam rububiyahnya, kekuasaan Allah. Yang kedua dalam uluhiyahnya, yakni ubudiyah, ya, keharusan makhluk untuk menyembah. Satu-satunya zat yang wajib disembah hanyalah Allah, diibadahi hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengesahkan dalam apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan nama-nama dan sifat Allah bukan berarti kita harus menyatukan nama Allah. Nama Allah satu, sifat Allah satu, bukan. Akan tetapi apa? Mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah artinya Allah memiliki nama-nama yang banyak, sifat-sifat yang banyak, yang itu esa, ya, khusus dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Oleh karena itulah ayuhal muslimun, di antara iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di antara yaitu keimanan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah adalah yaitu mengimani, meyakini, membenarkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mensifati dirinya di dalam kitab Al-Quran, dan apa saja yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis-hadisnya yang sahih, min khairi tahrifin wala ta'til wa min khairi takyifin wala tamthil, tanpa penyimpangan atau penakwilan dan tanpa penolakan, tanpa takyif yaitu pembagaimanaan, ya, dan tanpa tamsil yaitu penyerupaan. Inilah akidah salaf ashabul hadis, akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat-ayat yang menjelaskan yaitu sangat banyak berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya ialah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah yang memulai, ya, dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dan bagi Allah lah, ya,
sifat yang maha tinggi di langit dan bumi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang mulia surat Ar-Rum ayat 27 menunjukkan bahwa Allah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan makhluk, ya, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit. Ya, makhluk yang hidup maupun yang mati semuanya ciptaan Allah. Dan Allah kelak akan mengulanginya kembali. Artinya manusia semuanya setelah dimatikan oleh Allah nanti di akhirat akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya, karena manusia dan jin itu dua makhluk yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taklif, ya, peribadatan, ya, diwajibkan yaitu untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi di langit maupun di bumi, maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu pula dalam surat An-Nahl ayat 60, Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, kepada kehidupan, ya, akhirat, kehidupan kampung akhirat, maka dia atau mereka memiliki sifat yang buruk. Dan bagi Allah lah, dan Allah mempunyai sifat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha tinggi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Fallahu subhanahu wa ta'ala sami'un, falahu sifatu sama' wa hiya thabitatun lahu bil kitabi wa sunnah, wa kadzalikal insan wa katsirun minal makhluqati mausufuna bisam'i illa anna sam'allahi subhanahu wa ta'ala la yushabihu wa la yumathilu sam'al makhluqin. Wala yumathilu sam'al makhluqati bal sifatu sam'ihi tabaraka wa ta'ala sifatu kamalin mutlaqin bi khilafi sam'il makhluqatil ladzi ya'tarihil dha'fu wa qad ya'tarihis samamu wa qad yasma'ul aswatil qaribah wa la yasma'ul aswati al ba'idah. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, falahu sifatus sama'. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Sifat pendengaran. Ini sebagai sesuatu yang lazim. Allah maha mendengar berarti apa? Memiliki sifat pendengaran. Dan sifat ini sabitah, sifat yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan juga di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Begitu pula manusia dan kebanyakan makhluk, mereka juga memiliki sifat pendengaran. Memiliki sifat apa? Memiliki sifat mendengar. Hanya saja pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai dan tidak menyamai pendengaran makhluk. Tetapi sifat pendengaran Allah Tabaraka wa ta'ala adalah sifat yang sempurna secara mutlak. Berbeda dengan pendengaran makhluk yang terkadang ditimpa atau terkena kelemahan, dan terkadang juga tertimpa apa? Ketulian, ketidakmendengaran. Dan terkadang pendengaran makhluk itu bisa mendengar suara-suara yang dekat saja,
namun tidak bisa mendengar suara-suara yang apa? Yang jauh. Inilah ma'asyiral muslimin ya wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Sami'un, yang artinya maha mendengar, memiliki sifat yaitu sam'un, pendengaran. Dalilnya mana? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Antara lain di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama, tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun di antara makhluknya, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ni'ma ya'idzukum bih, innallaha kana sami'an basira. Syahidnya mana? Syahidnya yaitu innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Naam, dan juga ayat-ayat yang lain. Kalau kita yang rajin membaca Al-Quran, niscaya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar. Begitu pula di dalam sunnah ya. Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat ya, keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu maha mendengar. Pada hadis yang menjelaskan tentang percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang wanita Ansor yang dizihar oleh suaminya, yaitu di dalam surat Al-Mujadalah atau surat apa? Al-Mujadilah, surat yang ke 58. Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu, bermujadalah ya, berdebat denganmu wahai Nabi tentang urusan suaminya, dan dia mengadukan perkaranya kepada Allah. Dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka dalam keterangan ya, asbabun nuzul dari ayat tersebut, yaitu seorang wanita yang dizihar suaminya, wanita Ansor, kemudian suaminya hendak apa? Hendak mengumpulinya, mencampurinya, sementara dia apa? Merasa tidak enak karena sudah dizihar oleh suaminya, diserupakan punggungnya dengan punggung ibunya. Kemudian wanita itu pergi kepada Nabi menanyakan tentang permasalahan dirinya. Maka dia berbisik-bisik, wadul, laporan ya, mengadukan perkaranya, yang itu didengar oleh Allah meskipun berbisik-bisik. Sedangkan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berada di kamar ya, tidak tahu apa yang dibicarakan Nabi dengan wanita Ansor tadi yang dizihar. Tetapi setelah turun ayat ini, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui bahwasanya apa?
perbincangan percakapan Nabi dengan wanita Ansor tadi adalah dalam urusan masalah hukum zihar. Maka jadilah itu pengetahuan yang diketahui oleh umat, ya. Dan di dalam ayat ini mengandung tauhid, mengandung tauhidul asma was sifat, yaitu Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, mengetahui, mendengar sesuatu yang meskipun itu lirih, ya, meskipun itu lirih. Nah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doanya hamba. Oleh karena itulah maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail mendirikan pondasi Ka'bah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Baitullah bersama putranya Ismail, kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami ini, amal soleh kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan pondasi Baitullah, dibantu oleh putranya. Maka Ibrahim pun yang menjalankan perintah Allah, kemudian setelah selesai berdoa memohon supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, Zat yang maha mendengar, innaka antas sami'ul alim. Dan diantara konsekuensi atau yaitu, ya, diantara konsekuensi atau yaitu kandungan tuntutan lawazim, ya, dari Allah dari sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mengijabahi doa, ya, sebagaimana dalam ayat, ya, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau ya Allah mendengarkan doa, ya. Karena Allah maha mendengarkan doa, maka apakah hanya didengar saja? Tentu tidak. Allah maha kuasa mengabulkan, mengijabahi doanya hamba, sebagaimana janji Allah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan kukabulkan doamu itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah maha mendengar, makhluk juga mendengar, ya. Makhluk disifati dengan sami'an basiro. Allah juga memiliki sifat sami'an basiro. Tetapi sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kenapa? Karena mendengarnya makhluk terbatas. Mendengar yang dekat, tapi yang jauh tidak mendengar. Makhluk bisa jadi, ya, mendengar 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter kalau keras. Tapi kalau 10 meter pelan, nggak kedengaran. Mungkin ada makhluk lain yang bisa mendengar, pendengarannya tajam, seperti kelelawar atau ikan hiu di laut. Konon katanya bisa mendengar dari jarak 1 kilo. Oke lah, mungkin 1 kilo masih mendengar, ya. Tapi kalau sudah berpuluh-puluh kilo tentu tidak bisa mendengar. Atau ada suara yang lain, suaranya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada suara ini, suara itu, suara yang lain campur baur, maka akan menjadi akan menjadi kacau karena bercampur baur suara-suara yang banyak, tidak bisa mendeteksi satu persatu. Itulah makhluk,
ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk disifati yaitu apa namanya? Mendengar, melihat, tapi berbeda antara pendengaran dan penglihatan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Surat Al-Insan ayat yang kedua. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini diantara sebab apa? Ujian dari Allah, taklif, pembebanan, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Harus memiliki alat untuk bisa apa? Menggali, mengetahui syariat dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah pendengaran, penglihatan. Nah, gitu ya. Dengan mendengar, melihat, maka seseorang bisa belajar, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, beribadah, wudu, sholat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah. Wa hakadha hiya baqi sifat. Wal mar'atul muslimatu idza alimat minal kitabi was sunnati fi sifatin min sifati Rabbi ta'ala athbatat halahu wa lam taqul kaifa hiya wala hiya tushbihu sifata kadza au kadza wal iyadu billah wa innama taqulu amantu billahi ta'ala wa bi anna lahu sifatil kamalil ula. Maka demikianlah sifat-sifat Allah yang lain. Seorang wanita muslimah apabila mengetahui dari kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya, salah satu sifat diantara sifat-sifat Rabbu Ta'ala, sifat Rabb Ta'ala, maka dia hendaknya menetapkan bagi Allah. Tidak boleh mengatakan kaifahiyah, bagaimana sifat Allah kok demikian, bagaimana Allah disifati dengan wajah umpamanya, padahal di dalam Al-Quran ada sifat wajah, gitu ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman ayat sekian. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, kalau kiamat semuanya hancur kecuali Allah, wajah Allah tidak hancur. Maka Allah memiliki sifat wajah. Seorang wanita muslimah tidak boleh apa? Mengatakan kaifahiyah, bagaimana dia? La hiya tusbihu sifata kadza. Ya, walahiyatus bihu sifat takada. Oh, tidak boleh juga mengatakan apa, kalau begitu sifatnya itu menyerupai sifat seperti ini atau seperti ini. Umpamanya Allah memiliki sifat mendengar, melihat, oh berarti Allah sifatnya pendengarannya sama dengan makhluk, penglihatannya sama dengan makhluk, wajahnya sama dengan makhluk. Wal iyadu billah, itu tidak boleh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita muslimah yang dia katakan apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah, ya, ta'ala, bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, diimani apa adanya, mengikuti petunjuk salaf ashabul hadis. Wa kadzalika fal mar'atul muslimatu tanfi 'anir rabbi sifatin naqsi ka sifati ta'ab au sifatin nisyan au sifatil bukhl fa inna Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifatin naqsi kulliha mustahiqun li sifatil kamali wal ula. Begitu pula seorang wanita muslimah hendaknya dia menafikan, menghilangkan, membuang sifat-sifat yang kurang dari Allah Rabbul Alamin, seperti sifat lelah atau capek. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat kuatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di dalam Al-Quran yaitu disifati dengan sifat apa? Dengan sifat yaitu kuat. Nah, gitu ya. Seperti antara lain di dalam apa? Al-Quran. Nah, gitu ya. Innallaha qawiyyun syadidul iqab, surat Al-Anfal ayat 52. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha keras siksanya.
Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Surat Hud ayat 66. Sesungguhnya Tuhanmu ya maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Surat Al-Hajj ayat ke-74. Mereka tidaklah menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karena itulah maka lawannya kuat adalah lemah. Maka itu mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah harus disucikan dari sifat-sifat yang kurang, yaitu sifat capek, lelah, lemah, ya, dan juga sifat lupa, ya. Sifat lupa. Karena sifat lupa, keliru itu adalah sifat-sifat yang apa? Yang kurang bagi makhluk. Atau sifat bakhil, nah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala munazzahun, disucikan dari sifat-sifat kekurangan semuanya. Karena Allah lah memiliki sifat-sifat yang sempurna lagi tinggi, ya. Dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Berarti lawannya apa? Mati. Allah tidak disifati dengan sifat mati, gitu, maut. Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak disifati dengan sifat Allah yaitu capek mengurus makhluknya. Karena Dia terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada sifat apa? Capek. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak dihinggapi sifat ya mengantuk, tidak pula sifat tidur. Maka dua sifat ini juga sifat kurang. Sifat yang merupakan sifat kekurangan. Apa itu sifat mengantuk dan tidur? Ya, Allah Subhanahu wa taala maha hidup dengan hidup yang sempurna, ya, tidak dihinggapi dengan sifat apa? Sifat mengantuk maupun sifat tidur. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengantuk sekejap saja, tidur, maka apa? Hancurlah alam semesta. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir seputar tafsir masalah ayat kursi ini, ya. Kemudian juga sifat apa lagi? Sifat yaitu membutuhkan kepada makhluknya. Nah, itu adalah sifat kurang. Jadi apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya. Mana dalilnya? Banyak. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, gitu ya. Katakanlah Dia Allah yang esa. Esa itu satu, tidak dua, tidak tiga. Tidak punya istri, tidak punya anak. Karena Allah kalau punya istri dan punya anak berarti butuh kepada apa? Makhluknya. Ya, tidak esa lagi nanti. Oleh karena itulah dalam surat Jin ayat kedua kalau enggak keliru, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu apa? Dia tidak mengambil anak maupun apa? Istri. Ayat ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Surat Al-Jin ayat yang ketiga, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Tidak beristri dan tidak beranak. Mattakhadha sahibatan wala walada. Oleh karena itulah maka Adam, Nabiullah Adam bukan anak Allah. Nabi Ibrahim, Musa bukanlah anak Allah. Nabi Uzair yang didakwa oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah bukan. Mereka adalah mengklaim saja. Nabi Isa Al-Masih yang didakwa oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Allah, maka itu keliru, salah, tidak benar. Ya, karena yang betul Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya ibunda apa? Ibunda Maryam. Isa ibni Maryam, perawan yang suci. Allahus Samad, Allah yaitu tempat meminta.
tempat bergantung kepadanya segala makhluk. Oleh karena itulah maka seandainya Allah butuh kepada makhluk, maka ini sifat kurang, harus disucikan. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah makhluk yang butuh kepada Allah. Sementara sedangkan Allah dia adalah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, karena Allah kaya mah cukup, tidak butuh lagi bergantung kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya tidak punya anak dan tidak punya ayah atau orang tua. Nah, gitu ya. Karena Allah Maha Esa. Esa di dalam zatnya, Esa di dalam namanya, Esa di dalam sifatnya. Wa kadzalika fahiya tu'minu wa tusaddiqu bi anna lahu subhanahu wa ta'ala al-asma'al husna wa tuthbitu lahu asma'ahu allati warada dzikruha fil kitabi was sunnah. Demikian juga seorang wanita muslimah yang telah mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, hendaknya beriman, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Husna itu adalah isim mu'annas dalam ilmu nahwu atau shorof. Husna itu adalah isim mu'annas. Mudzakarnya Mudzakarnya yaitu ahsan. Mudzakarnya ahsan. Ahsan yaitu yang lebih baik. Muannasnya husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Ya. Kalau yang baik saja bahasa Arabnya hasan. Jamaknya hisan gitu ya. Adapun ahsan ini isim tafdhil, mengikuti wazan af'al. Jamaknya ahasin. Ahasin, muannasnya husna. Husna jamaknya husnayat. Kalau hasan muannasnya hasanah. Ya, laki-laki yang baik hasan, wanita yang baik hasanah. Kadang-kadang kita mendengar siapa namanya? Siti Hasanah, nah gitu ya. Wanita yang baik. Wa tuthbitu lahu asma'ahu, dan hendaknya seorang wanita muslimah menetapkan bagi Allah nama-namanya yang telah datang penyebutannya di dalam kitab dan sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha, surat ke-20 ayat yang ke-8, walillahil asma Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali hanya Dia saja. Dialah yang memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi husna ini adalah na'at, sifat dari asma. Asma itu jamak taksir. Ya, dalam ilmu shorof asma jamak taksir memiliki mufrad ismun. Ismun jamaknya asmaun. Oleh karena itulah maka na'atnya adalah husna, karena jamak taksir di sini adalah yaitu memiliki sifat jamak. Taksir seperti itu sifatnya, maka menggunakan sifat mu'annas. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang maha pencipta. Dialah Allah pencipta yang menciptakan, al-bari, yang mengadakan, al-musawwir,
yang membentuk rupa, ya, rupa-rupa makhluknya, wajahnya dan lain sebagainya. Lahu al-asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang indah. Oleh karena itulah maka ini hendaknya diimani oleh seorang wanita muslimah, juga laki-laki yang muslim. Bal tatawassalu ilaihi biha wa tad'uhu biha. Bahkan hendaknya dia bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya dan berdoa dengannya. Sebab tawasul itu ayuhal ikhwah wal akhwat ada dua, tawasul yang masyru' dan mamnu'. Tawasul yang disyariatkan dan yang mamnu', yaitu yang yang dilarang. Adapun tawasul yang disyariatkan itu ada 5. Tawasul yang disyariatkan ada berapa? Ada 5. Adapun tawasul yang mamnu' ada 2. Tawasul yang mamnu', bertawasul kepada Allah yang dilarang ada 2. Yang pertama tawasul bid'ah. Tawasul apa? Tawasul bid'ah, maka ini dilarang. Yang kedua tawasul syirik, ini adalah dilarang. Adapun tawasul yang disyariatkan ada 5. 1, tawasul dengan iman. 2, tawasul dengan tauhid. Yang ketiga, tawasul dengan nama-nama Allah. Yang keempat, tawasul dengan sifat-sifat Allah. Yang kelima, tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan apa? Ayuhal muslimah, ayuhal akhwat. Tawasul dengan amal soleh. Ulangi, yang pertama tawasul dengan iman. Yang kedua tawasul dengan tauhid. Yang ketiga tawasul dengan yaitu nama-nama Allah. Yang keempat tawasul dengan yaitu sifat-sifat Allah. Yang kelima tawasul dengan amal soleh. Jadi ini 5 macam, yaitu tawasul yang disyariatkan atau yang dibolehkan. Adapun yang 2 tadi yang dilarang. Di mana kita bisa mendapatinya? Di dalam kitab-kitab tauhid, ya. Di antaranya Minhajul Firqatin Najiyah, ya. Kitab Minhaj Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, maka beliau menyebutkan yaitu tawasul-tawasul yang masyru' ada sekitar 5 tadi. Nah, kami tidak akan membahasnya satu persatu, tetapi berkaitan dengan materi tauhid asma wa sifat ini, maka boleh bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Umpamanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya wahai Allah yang maha maha hidup dan juga maha mengurus terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu astaghits, maka aku beristighosa, meminta bantuan kepadamu. Bahkan juga berdoa dengannya. Umpamanya ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Allah yang maha memberi rizki, ya berikanlah kami rizki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Qawi, ya berilah kami ketenangan, berilah kami keamanan. Karena Allah yang maha kuasa memberikan keamanan apabila kita dilanda ketakutan, ya, dan lain sebagainya. Kita sakit, berdoa kepada Allah, memanggil-manggil dengan namanya yang baik, yang indah. Allahumma anta syafi la shifa'a ila shifa'uka isfini shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Berilah aku kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Maka ini hamba yang insaf, tahu diri bahwa ketika sakit dia memohon kesembuhan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha menyembuhkan.
Ya, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman mengkisahkan Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi bukan yang menyembuhkan itu obat, bukan pula dokter, bukan pula tabib, tapi apa? Allah Azza wa Jalla. Adapun obat, berobat itu adalah sarana atau wasilah yang itu merupakan sunnah yang diperbolehkan, yang terkadang juga dianjurkan, kadang pula juga yaitu menjadi makruh apabila memang yaitu apa? Mengurangi tawakalnya kepada Allah atau dengan pengobatan-pengobatan yang itu menjadi makruh hukumnya. Wa tuksiru minasana alaihi biha, memperbanyak menyanjung Allah dengan nama-namanya tadi, sifat-sifatnya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dan oleh karena itu berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menyimpangkan di dalam nama-nama Allah, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan itu. Surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 18. Fa asbatallahu subhanahu wa ta'ala anna lahul asmaul husna. Ana lahu al-asma'ul husna wa amarun nasa bidu'aihi biha wa nahahum anil ilhadi fiha wa huwal mailu anis shawab wal istiqamah wa amarun nasa bidu'aihi biha wa nahahum anil ilhadi fiha wa huwal mailu anis shawab wal istiqamati fil imani biha kanafyi ismin sabitin min asma'il husna atau ta'wili sifati ahadil asma wa sarfiha an ma'naha as-sahih. Maka Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwasanya dia memiliki nama-nama yang husna. Allah memerintahkan manusia agar berdoa kepadanya dengan nama-nama itu, melarang mereka dari ilhad, melakukan penyimpangan, yaitu mail anis shawab, menyimpang dari kebenaran. Dan Allah memerintahkan manusia agar meluruskan imannya, memiliki keimanan yang lurus, tegak lurus, jujur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang manusia dari menafikan nama yang telah sabit, nama yang telah sahih, di antara nama-namanya yang baik. Seperti Allah Maha mengetahui, alimun, sami'un, basirun, qadirun, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa, hakimun, maha bijaksana, qawiyyun, maha kuat, dzul jalali wal ikram, memiliki keluhuran dan kemuliaan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, memiliki sifat wajah. Dan juga nama-nama yang lain, nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir itu juga Al-Mu'min, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap nama Allah pasti apa? Mengandung sifat. Sebab bab sifat itu ausa, lebih luas dari bab nama. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah semuanya baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Mustalah, yaitu kaidah pertama, asmaullahi ta'ala kulluha husna,
nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah apa? Husna, baik. Ya. Kemudian juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, a'lamun wa ausafun, nama-nama yang merupakan alam. Alam itu artinya apa? Alam itu nama yang berkaitan dengan zat, ya, wa ausafun, dan memiliki sifat-sifat. Yaitu dikatakan a'lam berkaitan dengan zat, dikatakan ausaf sifat berkaitan dengan apa? Dengan makna-makna. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, bukan nama semata-mata tanpa makna, tapi punya apa? Punya sifat. Al-Alim, sifatnya ilm. Al-Qadir, sifatnya qudrah. As-Sami', sifatnya sama. Al-Basir, sifatnya basor. Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Ar-Rahim, sifatnya rahmah. Al-Aziz, sifatnya izzah. Al-Hakim, sifatnya apa? Hikmah. Dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat Allah bukan hanya 7 atau 13 atau 20 sebagaimana sebagian apa? Sebagian jamaah kaum muslimin yang membatasi sifat Allah hanya 7 atau 13 atau 20. Tetapi sifat Allah banyak, puluhan, bahkan apa? Ratusan, karena nama-nama Allah sendiri juga banyak, ya. Ada 199, ya, kurang 1 atau 100 dengan nama Allah. Bahkan ada nama-nama Allah yang masih Allah sembunyikan, yang tidak diberitahukan kepada makhluknya. Kemudian au ta'wili sifati ahadil asma, dilarang pula bagi wanita muslimah untuk mentakwil. Mentakwil artinya memalingkan salah satu sifat di antara sifat, mentakwil sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memalingkan dari maknanya yang sahih. Ya. Allah umpamanya memiliki sifat yaitu tangan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat yaitu surat Shad, ketika Allah berbicara kepada iblis, ya, Allah berbicara kepada iblis, ya iblis, atau ya, ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Surat Shad ayat ke-75. Qala ya iblis, Allah berfirman, wahai iblis, ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadayya, apa yang menyebabkan dirimu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin, apakah engkau menyombongkan diri ataukah kau termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi? Ya, maka di situ adalah sifat yad, tidak kemudian ditakwil dengan qudrah, yaitu kekuasaan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya, membilangnya, pasti dia masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak, bukan hanya 7 atau 13 atau 20. Tapi apa? Dari hadis Nabi yang sahih disebutkan 99, ya. 100 dengan apa? Dengan Allah. Oleh karena itulah maka nama-nama Allah yang banyak tersebut sampai kurang lebih yaitu 99 telah apa? Dihitung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Halaman 22-23 disebutkan di sini 1, 2, 3. Alhamdulillah. Beliau menghitung sifat-sifat nama-nama Allah di dalam Al-Quran yaitu 80. Yang beliau teliti dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan namanya 80. Allahul Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah,
al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wal bari'u wal barru wal basir at-tawwab al-jabbar al-hafid al-hasibu al-hafidhu al-hafiyyu al-haqqu al-mubin dan seterusnya sampai 80. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mulai ya 81 sampai berapa? Sampai yaitu 90, 95, 96, 97, 98 gitu ya. Jadi di sini sekitar yaitu ada 98 yang beliau teliti begitu ya. Kurang lebih demikian. Al-Jamilu al-Jawadu al-Hakamu al-Hayyu ar-Rabbu ar-Rafiqu as-Subbuh as-Sayyidu as-Syafi at-Tayyibu al-Qabidu al-Basitu al-Muqaddim al-Muakhiru al-Muhsinu al-Mu'ti al-Mannan al-Witir. Nah itu diantara nama-nama Allah sehingga apa? Sehingga yaitu banyak. Nah, kemudian sekarang setelah kita membahas nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, lantas mungkin timbul pertanyaan, apa sih hikmah atau buah manfaat dari mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah? Barangkali ada pertanyaan. Maka buah iman kepada nama-nama dan sifat Allah diantaranya adalah apa? Fa in hiya alzamat dzalika wa amanat bihi 'alal wajhi alladzi dzakarna khafat rabbaha wa rahabathu wa rahabathu wa tama'at fi rahmatihi wa rahibat fi mardatihi. Seorang wanita apabila ya dia sudah beriman sesuai dengan apa yang kami sebutkan, dengan keimanan yang benar, menetapinya, akan memiliki buah dari keimanan kepada nama Allah dan sifatnya, yaitu apa? Dia lebih takut kepada Rabbnya, Tuhannya. Ya khawatir kalau amalannya tidak diterima. Kemudian tamak, ambisi, rakus untuk mengharapkan rahmatnya. Bukan mengharapkan rahmat makhluk, tapi rahmat Allah. Warohibat fi mardatihi, dan lebih apa? Menginginkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada keridhaan makhluk. Maka dia mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, sehingga dia tamak untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Begitu pula wanita muslimah mengetahui Allah Maha keras siksanya, maka dia menjadi takut terhadap azab Allah, tidak main-main ya, melanggar larangan-larangan atau perbuatan yang mengandung dosa. Wanita muslimah mengetahui bahwa Allah Maha mengawasi, Maha mendengar, Maha melihat, ya, sehingga apabila dia berkeinginan, memiliki niat untuk berbuat maksiat, segera ingat kepada Allah Ta'ala. Allah melihatnya, ya, Allah mendengar, yaitu apa yang dia bisikkan, walaupun dia berbisik-bisik. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dadanya, di hatinya, sehingga wanita muslimah tadi apa? Menjauhi perbuatan dosa. Apabila dia ingin untuk menunaikan kewajiban, maka dia tahu Allah Maha mengawasi, sehingga dia kemudian bangkit melaksanakan kewajiban karena mencintai Rabbnya dan meridhoinya. Begitu pula apabila seorang wanita mengetahui bahwa Allah Maha mengabulkan doa, segera dia berdoa, memohon kepada Allah, karena dia tahu bahwa apa? Ya, kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberi infak ya kepada siapa yang dia kehendaki, sebagaimana dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Allah tidak bakhil, dia menginfakkan, artinya memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Maka seorang wanita tadi tidak memperbanyak dirinya untuk meminta, ya, apa yang cukup bagi dirinya itulah yang dia minta. Lalu dia itu yaitu meminta apa saja kepada Allah, baik urusan yang besar maupun yang kecil, sekecil apapun ya, maka dia minta kepada Allah, ya Allah sandalku putus, maka minta supaya Allah menyambungkannya, berdoa supaya diberi kemudahan, dia bisa apa?
menyambung sandalnya. Sakit, berdoa mohon kesembuhan. Miskin, tidak punya harta, mohon kepada Allah rizki. Ya, gundah, hatinya gundah gulana, mohon kepada Allah ketenangan. Inilah yang bisa disampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.